Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Samsul Hadi. Satu channel yang selalu menyajikan edukasi-edukasi perminyakan, khususnya di bidang operasi produksi. Semoga apa-apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, pekerja perminyakan, baik bagi adik-adik mahasiswa yang sedang menuntut ilmunya di universitas. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Dan kita tentunya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil kiamah kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat YouTube, kembali kami menyajikan edukasi ini adalah dalam rangka merespon permintaan dari salah satu subscriber kita, yaitu minta untuk penjelasan tentang heater treater. Nah, ini saya sudah menyiapkan judulnya ini. Silahkan ini kan, ini judulnya. Ini judulnya adalah heater treater. Nah, ini ada tambahan catatan adalah gambaran umum. Nah, apa yang kita ini kan? Ya, ini memang heater treater ini adalah salah satu peralatan produksi yang bisa digunakan, bisa juga tidak di suatu lapangan, tergantung keadaan. Nah, untuk itulah kita bahas. Apa itu heater treater? Baik. Nah, ini kalau mau dilihat gambarnya dan bentuknya seperti ini. Inilah heater treater. Ini bisa jadi posisinya ada di P3. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, kenapa harus 6? Kenapa harus banyak ini heater treater ini? Nah, untuk itulah nanti kita akan bahas satu persatu. Kenapa tidak hanya satu saja atau maksimal 2, maksimumnya 2 saja? Ya, nanti kita hitung retention time-nya. Berapa sih yang dibutuhkan di suatu lapangan atau di P3? Jadi heater treater ini bisa digunakan di P3 ataupun juga di SPU. Baik, kita lanjutkan. Pada kesempatan ini, masalah heater treater ini apa saja yang akan dibahas tentang heater treater. Nah, ini sudah kami buat catatan-catatannya, kita lihat satu persatu. Satu, nanti kami akan menjelaskan gambaran umum tentang heater treater. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kerja heater treater itu. Yang ketiga, bagian-bagian heater treater. Nah, ini perlu kita jelaskan juga nanti. Kemudian yang keempat, bagaimana sistem pemanas heater treater ini? Bagaimana dia bisa, apinya bisa nyala, bisa mati, seperti itu. Bagaimana sistemnya? Kemudian bagaimana cara kerja dampalep dan cara men-settingnya? Nah, ini beda dampalep ini beda dengan yang ada di separator. Kemudian selanjutnya adalah masalah retention time. Heater treater ini ada hubungannya berapa jumlah heater treater yang kita butuhkan di suatu lapangan atau di P3. Nah, sahabat-sahabat YouTube, kami akan menyampaikan masalah heater treater ini sedikit demi sedikit, satu judul demi satu judul, agar supaya apa? Agar supaya tidak membosankan. Nah, pada kesempatan inilah kami bagi menjadi 6. Jadi saat yang pertama ini kita akan membahas dulu gambaran umum tentang heater treater ini. Di video selanjutnya kita lanjutkan dengan cara kerjanya. Selanjutnya seperti ini. Jadi biar tidak membosankan, waktunya sedikit-sedikit saja. Oke, baik. Sahabat-sahabat YouTube ya. Kita masuk ke gambaran umum tentang heater treater. Apa itu heater treater? Nah, ini biar masyarakat umum juga tahu apa itu heater treater. Heater treater adalah merupakan salah satu fasilitas peralatan operasi produksi yang digunakan sebagai pemanas minyak yang masih mengandung emulsi dan air. Nah, ini. Jadi apabila di suatu lapangan itu, di SPU misalkan,
emulsinya tidak dapat terpisahkan dari minyaknya, di mana kita ketahui bahwa syarat untuk bisa dipompakan minyak itu di SNW-nya adalah 0,5%. Nah, kalau dia masih ada emulsinya, maka 0,5% ini tidak tercapai. Maka dibutuhkan pemanas. Kenapa dibutuhkan pemanas? Karena umumnya untuk pemisahan air dan minyak itu juga dengan emulsi adalah menggunakan chemical, demulsifier namanya. Tapi kalau temperaturnya dingin, maka demulsifier ini tidak dapat bekerja dengan baik. Maka dibutuhkanlah heater-treater ini sebagai pemanas untuk memisahkan minyak dari emulsi dan airnya. Seperti itu. Kemudian, kapan dan bila mana heater digunakan? Heater-treater akan digunakan apabila temperatur beda minyak di suatu lapangan cukup rendah, yang berakibat emosi di dalam minyak tidak dapat terpisahkan dengan baik. Nah, ini yang sudah tadi saya singgung bahwa apabila di suatu lapangan itu minyaknya tidak dapat terpisah dengan baik dari emulsinya, walaupun sudah menggunakan bahan kimia, demulsifier, karena temperaturnya rendah, nah disinilah kita membutuhkan heater-treater seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian ada dua macam bentuk heater-treater. Oke, yang pertama adalah yang vertikal atau tegak, menjulang tinggi, atau yang horizontal, mendatar saja. Seperti ini. Nah, yang akan kita bahas nanti pada kesempatan ini adalah yang vertikal. Oke, kita lanjut. Kemudian letak pemasangan heater berdasarkan fungsinya. Seperti ini. 1. Heater-treater digunakan sebagai pemisah air dan minyak. Tentunya ini maksudnya minyak dan emulsinya juga. Ini. Jadi, kalau dia digunakan sebagai pemisah air, minyak, dan emulsinya, maka urutannya paling tidak seperti ini. Ini kalau di SPU, itu pasti memiliki heater manifold. Heater manifold ini adalah tempat masuknya aliran dari sumur-sumur ke sini, dimasukkan ke heater manifold ini untuk diatur alirannya. Di manifold inilah kita akan mengatur aliran itu apakah dia masuk ke sistem low pressure, medium pressure, atau high pressure. Kalau low pressure itu 50 psi, lebih kurang, medium pressure itu 250 psi, high pressure itu 850 psi. Nah, disinilah tempat mengaturnya. Kemudian juga biasanya ada heater untuk tes sumur di sini. Nah, dari sini dialirkan ke separator. Separator ini bisa jadi yang saya sampaikan tadi adalah yang low pressure, medium, dan high pressure. Nah, kalau kita anggap sajalah kita ambil yang ada minyaknya itu biasanya low pressure. Kalau dia medium pressure itu biasanya ada kondensat. Kalau dia high pressure itu biasanya untuk sumur gas, seperti itu. Nah, jadi masuklah ke separator ke sini. Separator fungsinya adalah untuk memisahkan antara cairan dengan gas. Itu kalau yang two-piece separator. Tapi kalau yang three-piece separator seperti ini adalah three-piece separator. Fungsinya adalah untuk memisahkan air, minyak, dan gas. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan di video-video kami sebelumnya, bahwa separator three-piece itu kalau dioperasikan di lapangan maka 90% gagal. Mengapa gagal? Nah, untuk lebih jelasnya silahkan dilihat video-video kami sebelumnya tentang separator three-piece yang 90% gagal. Bisa dilihat. Kenapa bisa gagal? Oke. Nah, setelah dipisahkan antara gasnya, gas ini dimasukkan ke scrubber nantinya, kemudian kalau dia banyak itu dikompresi, dinaikkan tekanannya, bisa juga gasnya untuk dijual ke konsumen. Kemudian untuk cairannya bisa langsung masuk ke heater-treater seperti ini, dengan catatan tentunya, jadi ada catatan volumenya seberapa banyak. Nah, tapi untuk saat ini, kita anggap saja dulu kita masukkan ke heater-treater seperti ini. Karena apa masuk ke sini? Karena temperaturnya rendah. Jadi walaupun sudah ditambah dengan chemical demulsifier,
tidak mampu untuk berpisah dengan baik, sehingga kita butuh dimasukkan ke heater treater. Setelah sampai di heater treater, ini kalau dia fungsinya untuk memisahkan air dan minyak, maka airnya dimasukkan ke tangki air. Dari tangki air ini yang terkumpul airnya yang sudah bersih, maka air ini akan dipompakan kembali ke sumur injeksi. Nah, ini dikembalikan lagi ke dalam bumi. Ini sudah suatu peraturan bahwa air terproduksi itu tidak boleh mencemari lingkungan. Jadi tidak boleh dibuang sembarangan, harus dimasukkan kembali ke dalam bumi. Nah, kemudian untuk minyaknya dimasukkan ke dalam tangki minyak. Dalam tangki minyak ini. Nah, kemudian kalaupun masih ada terpisah lagi ada airnya di dalam tangki ini, maka dari tangki ini akan di-drain atau dicerat, bahasa umumnya adalah dicerat, dibersihkan lagi sampai minyak yang ada di dalam tangki ini BSNW-nya mencapai 0,5%. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau minyaknya sudah bagus, maka kalau ini adalah SPU, maka minyaknya dipompakan ke P3 menggunakan pompa transfer seperti ini. Nah, inilah posisi heater treater kalau dia gunakan sebagai pemisah air dan minyak. Bagaimana untuk yang kedua? Yuk kita lihat untuk yang kedua. Nah, ini. Jadi yang kedua, heater treater hanya digunakan sebagai pemanas saja. Nah, ini. Kalau sebagai pemanas gimana? Nah, ini tadi sama, hanya bedanya di sini. Kalau dia hanya sebagai pemanas saja, maka dari heater treater ini dia masuk ke wash tank. Kalau tadi dia masuk ke tangki minyak, ini dia masuk ke wash tank. Wash tank fungsinya apa? Wash tank fungsinya adalah untuk memisahkan air dengan minyak. Airnya yang ada masuk ke tangki air seperti ini. Dan selanjutnya untuk diinjeksikan ke sumur. Nah, di sini sudah ada sipon, satu sistem untuk memisahkan air dan minyaknya. Kemudian untuk minyaknya akan dimasukkan ke tangki minyak. Nah, biasanya walaupun ini sudah terpisah dengan baik di sini, masih ada air walaupun sedikit yang masuk ke tangki minyak. Nah, biasanya ini kalau masih ada airnya akan dicerat dulu atau di-drain dulu, sampai memenuhi ketentuan bahwa BSNW-nya 0,5%. Jadi harus lebih baik. Ya, seperti ini. Nah, kemudian dari sini tentunya dipompakan ke P3. Seperti itu sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi inilah gambaran umum tentang heater treater. Dan masalah heater treater ini banyak sekali yang akan kami jelaskan, tapi kita akan jelaskan dulu satu persatu, biar tidak membosankan sedikit-sedikit, tapi biar lengket apa yang kami sampaikan ini. Nah, kemudian, apalagi, nah ini. Jadi itu yang dapat kami sampaikan dulu, nanti akan kita lanjutkan lagi penjelasan yang lainnya, masalah heater treater ini. Ya, sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semuanya, baik bagi masyarakat umum, pekerja di lapangan maupun teman-teman mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Sekali lagi kami ingin menyampaikan, apabila ada yang mau ditanyakan kepada kami, silahkan menghubungi WA admin kami, WA admin di 0811 8598 ya. 454. Nah, ini jangan sungkan-sungkan, dengan senang hati saya akan merespon kalau ada suatu pertanyaan, dan sudah banyak yang nanya-nanyakan masalah pengetahuan perminyakan ini kepada kami. Dan alhamdulillah, baik mahasiswa, pekerja di lapangan, sudah kami respon. Silahkan dihubungi WA admin. Baik sahabat-sahabat YouTube, itu saja dulu yang kami sampaikan untuk saat ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.